Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu, good night untuk seduluran semuanya. Salam energi tanpa batas, salam gendeng, genah dan mudeng, salam seduluran selawase. Kembali lagi live ya. Malam hari ini masih seperti biasa ya, untuk penjelasan sedikit tentang benda-benda karomah. Apa toh itu benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara ya. Benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara itu sarana jaga diri dari gangguan gaib maupun nyata, juga untuk kesehatan dan ruqyah instan. Bukan untuk kekebalan, bukan untuk kesombongan, bukan untuk dipuja-puja. Hanya sarana. Sekali lagi ingat, hanya sarana ya, hanya sarana saja. Tanpa embel-embel jin, kodam, demit dan lain sebagainya. Jadi tidak ada pantangan, tidak ada perawatan, juga tidak ada ritual. Bisa dipakai siapa saja, lintas suku, ras dan agama ya. Ude Salwa, selamat malam ya. Jadi bebas dipakai siapa saja, lintas agama, suku, ras dan budaya, tidak memandang agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, dan budayanya bagaimana, semua bisa memakai dari segala usia ya. Nah, jadi sangat praktis, simpel ya. Untuk benda-benda karomah ini simpel sekali ya, simpel sekali ya. Mau dipakai ke kamar mandi silahkan, mau dipakai ke kencing silahkan, mau dipakai BAB silahkan, mau dipakai hubungan suami istri ya, monggo ya. Karena memang benda-benda karomah tidak ada unsur jin, kodam, demit dan lain sebagainya ya. Jadi saya jelaskan sedikit ya, sebelum kita lanjut kita jelaskan modelnya dulu. Jadi seperti ini ya. Jadi mulai dari cincin, kalau ini sitrin ya, kuning ya, sitrin. Ini gelang liwong, ini liontin batu tidar, ini liontin uli gadang nggih. Ini semua aktif bioenergi karomah ya. Semua aktif bioenergi karomah ya. Jadi benda-benda karomah sekali lagi bukan untuk dijadikan jimat, bukan untuk kekebalan, bukan juga untuk dipuja-puja ya. Untuk seduluran semuanya kurang lebihnya seperti itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut. Untuk seduluran semuanya tak sambil ngerokok dulu. Monggo silahkan. Dan gini ya, ini banyak sekali yang yang inbox atau WhatsApp ke saya mau berguru ke Laskar Gendeng Nusantara. Kita jelaskan sedikit di sini. Padepokan Pelayanan Hukum Terpadu Laskar Gendeng Nusantara itu tidak ada yang namanya ilmu kanuragan, tidak ada yang namanya ilmu gemblengan, itu tidak ada ya. Jadi tidak ada guru, tidak ada murid ya untuk di Laskar Gendeng Nusantara ya. Tidak ada guru, tidak ada murid, tidak ada senior, tidak ada junior ya. Untuk di Zainur Rofik, selamat malam ya. Jadi seperti itu ya. Untuk Acup DTC, selamat malam ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk pengertian dari benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara ya. Jadi sekali lagi tidak ada yang namanya ilmu kanuragan, juga tidak ada gemblengan ya untuk di Laskar Gendeng Nusantara. Tidak ada guru, tidak ada murid ya. Kita semua sama, tidak ada senior, tidak ada junior ya. Kita semua sama ya.
sama, karena motonya di Laskar Gendeng Nusantara ini tidak harus sedarah untuk bersaudara, ya, tidak harus sedarah untuk bersaudara. Raja Ahmad, selamat malam. Nah, oke, jadi insya Allah ya, apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena Padepokan Pelayanan Hukum Terpadu Laskar Gendeng Nusantara ini sudah resmi, guys. Sudah ada payung hukumnya, sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, ya. Septiana, selamat malam. Nggih, malam juga. Tapi kok kayak Bu Yanti nggih. Ya wis. Ya Bu Yanti kan. Nonton fotonya Bu Yanti ya. Ya, jadi seperti itu. Kenapa ya benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara kok mahal? Padahal yang lain itu selain dari Laskar Gendeng Nusantara semakin lama semakin murah harganya. Kenapa di Laskar Gendeng kok semakin mahal? Nah, itulah perbedaannya. Kita jelaskan sedikit. Benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara yang pertama, tanpa isian, tanpa wafak, tanpa rajah, ya, tanpa asma, energinya energi alam, aktif permanen seumur hidup, tidak menggunakan embel-embel jin, kodam, demit dan lain sebagainya, ya. Terus nanti sebagian mahar untuk mereka yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak terlantar, ya, terus yatim piatu, orang jompo, dan juga untuk pengobatan dan rukyah gratis juga, ya. Jadi secara otomatis bagi yang sudah memahari benda-benda karomah secara otomatis sudah ikut bersedekah, karena mahar mutlak dijadikan sedekah bagi si pemahar itu sendiri. Nah, kan enak toh. Suhubirto Hartono, selamat malam. Sunggalu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Untuk seduluran semuanya, oke. Jadi energinya energi alam, tanpa embel-embel jin, kodam, demit dan lain sebagainya, bisa diwariskan ke anak cucu ataupun dijual kembali ke orang lain, ya, untuk benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara. Yang jelas tidak mengganggu ajal kematian, karena memang tidak menggunakan unsur jin, kodam, demit dan lain sebagainya, ya. Monggo silahkan untuk seduluran semuanya, kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut untuk uji tes ya. Monggo silahkan. Kalau tidak ada, kita coba uji tes dulu ya, untuk keaktifan ya. Hanya keaktifan, bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer. Kenapa setiap live, setiap ngupload di Facebook kok selalu dikasih testi? Iya, karena biar tidak dikatakan seperti membeli kucing di dalam karung ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Oke, kita mau coba uji tes untuk liontin batu tidar ya. Liontin batu tidar. Hanya sedikit pembuktian bahwasanya energinya aktif, bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer, bukan juga untuk jimat. Oke, hanya sedikit pembuktian bahwa energinya aktif. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekali lagi, bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer. Ya, hanya sedikit pembuktian bahwasanya energinya aktif saja, ya. Oke. Ya, bukan untuk kesombongan. Nah. Ya. Alhamdulillah aman. Oh ya, perlu kita jelaskan sedikit perbedaan benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara dan benda-benda berkodam ya.
Kita jelaskan sedikit. Alhamdulillah. Kalau benda-benda yang berkodam, kelihatannya kita seumpama uji tahan sajam, kita iris seperti ini, kelihatannya saja kena kulit ya. Kalau untuk yang berkodam, tapi sebenarnya kita tidak merasakan apa-apa kalau yang berkodam. Yang kena kodamnya beda dengan benda karomah. Kita benar-benar merasakan sayatannya. Nah ini benar-benar merasakan kita sayatannya. Insya Allah kalau kita ada keyakinan, insya Allah aman. Kurang lebih seperti itu. Putra Cakratana, selamat malam. Septiana, ada kodamnya itu. Duh, jelasnya dari tadi kok ya. Mas Bro, selamat malam. Agus Joy, selamat malam. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada kodamnya, kita kan sudah uji tes ya, banyak sekali video uji tes yang di kamar mandi, di toilet, di WC ya, yang bendanya diinjak-injak. Kalau ada kodamnya pasti jebol, saya jamin jebol ya. Armadi Sofyan, kalau saya macam mana Mas? Maksudnya gimana? Monggo diperjelas lagi untuk pertanyaannya. Maksudnya kalau saya macam mana ini gimana? Macam mana apanya, Bos? Monggo silahkan diperjelas lagi. Ya, Armadi Sofyan. Terus banyak juga yang masih, padahal hampir tiap hari saya ulang-ulang terus karena biar paham dan mengerti. Banyak yang bertanya, Mas kalau lewat lautan bagaimana? Nyebrang lautan aktif? Saya jawab aktif. Karena apa? Silahkan dilihat di testi di Facebook saya ya. Pemahar dari Belanda, dari Malaysia, dari Singapura, dari Taiwan ya, itu kurang jauh bagaimana? Lutfi Zamroni, selamat malam. Itu melewati samudra, tidak hanya lautan itu. Tapi alhamdulillah sampai sana aman ya. Armadi Sofyan, salam Mas, mau tanya, saya sering tidak seiring dengan diri saya. Nah, pertanyaannya begini Bos, Anda menggunakan benda-benda yang berkodam dulu apa tidak? Mohon dijawab dulu untuk itu Soalnya kodam itu tidak serta-merta kita memakai cocok dengan kita, tidak Setahu saya seperti itu. Dan ada perawatan, ada ritual, ada pantangan kalau kodam. Kalau beda dengan benda-benda karomah ya. Kalau benda-benda karomah ini tinggal pakai. Saya tidak pernah. Ya mungkin ada energi negatif bisa energi negatif di dalam diri Anda untuk Armadi Sofyan. Nah itu salah satu caranya ya, paling enggak diruqyah jadi untuk membersihkan energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh Anda insya Allah itu semua bisa kembali normal kurang lebih seperti itu untuk Armadi Sofyan. Chris Luwu Palopo, selamat malam, sugeng dalu. Soalnya seperti ini. Kodam itu bukan kita saja yang memakai terus seperti contohnya gini. Seumpama saya memakai kodam nanti dampaknya tidak hanya ke saya, ke anak cucu saya yang tidak menahu tentang itu semua bisa nanti turun ke dia, walaupun kita tidak menginginkan, si anak cucu kita tidak menginginkan, tapi dengan otomatis karena masih ada hubungan darah, nah itu masuk ke dia soalnya saya pernah meruqyah orang seperti itu. Jadi cerita sedikit saya nggak pernah Mas namanya yang memakai kodam. Oh ya udah, gituin. Saya minumin air rendaman dari benda karomah ya.
Setelah minum jarak 1 menit atau 2 menit lah, langsung keluar keringat dingin, menggigil dia. Ya, alhamdulillah kita bantu ruqyah, alhamdulillah keluar kodamnya. Habis itu sudah tidak ada lagi. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Septiana, maaf mas, tapi di diri kita ada kodamnya. Setahu saya kodam itu jin, setan, demit dan lain sebagainya. Saya rasa tidak ada untuk kodam di diri kita. Tidak ada kodamnya kita itu. Kodam itu pesuruh ya. Dalam artian pesuruh. Kodam dari bangsa lain. Seperti jin, setan dan lain sebagainya. Ya ada yang bilang kodam malaikat. Tidak ada, malaikat itu tidak ada yang dikodam. Silahkan baca di postingan saya, sudah sangat gamblang sekali tak jelasin di situ. Apa toh itu kodam, kerugian dunia akhiratnya apa? Ini sudah banyak sekali saya jelaskan. Oke, Armadi Sofyan, tapi kalau ada orang kesurupan takut sama saya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin dulu orang tua Anda, kakek Anda atau buyut Anda itu pernah ada yang memakai kodam. Tanpa pengetahuan Anda, itu kodamnya ikut ke Anda gitu loh. Makanya saran saya segera saja ruqyah untuk membersihkan energi negatif. Itu kalau Anda mau, monggo silahkan. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa, itu hak Anda ya. Monggo. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Silahkan. Untuk seduluran semuanya. Monggo silakan. Kalau tidak ada, kita coba uji tes sekali lagi untuk bioenergi karomah. Kita uji tes untuk cincin sitrin ya, cincin sitrin. Armadi Sofyan, di mana ruqyahnya mas? Kalau menggunakan bioenergi karomah atau keng karomah, kita Anda kalau sudah memahari, Anda bisa ruqyah sendiri dengan ini. Anda bisa meruqyah diri sendiri dengan ini. Bisa kita ruqyah diri kita sendiri dengan berzikir ya mas, bisa. Intinya semua itu minta petunjuk, minta izin, minta apapun kepada Allah. Tidak ada kita minta apa-apa itu kepada selain Allah. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dedi Muharno, selamat malam. Septian, assalamualaikum Kang, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga saudaraku Septian ya. Kita coba uji tes untuk cincin sitrin ya. Masih dengan sajam yang sama. Ya. Oke. Kita uji tes cincin sitrin ya. Ukuran ring 8 ya, sitrin. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer, bukan untuk jimat. Hanya sedikit pembuktian bahwasanya energinya aktif ya. Oke. Alhamdulillah aman ya. Septian maju terus, pantang mundur. Salam anak MK. Terima kasih saudaraku. Dedi Muharno. Batu apa itu mas? Ini sitrin bos. Sitrin ya. Ini sitrin. Kalau yang ini batu tidar. Banyak sekali model dan bentuknya, juga macamnya ya. Perlu kita jelaskan di sini. Untuk yang baru pertama kali melakukan uji tes untuk benda-benda karomah dari Laskar Gendeng Nusantara, tidak menutup kemungkinan meninggalkan bekas luka seperti cakaran kucing, tapi tidak luka dalam.
hanya seperti cakaran kucing. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Muhammad Singadipaguna, selamat malam. Armadi Sofyan, berapa itu Mas? Monggo silahkan inbox atau WhatsApp saya. Inbox atau WhatsApp, nanti setelah live saya jawab. As Putra, selamat malam. Angga Pratama, boleh tahan cukur Kang? Tidak. Tidak. Pada intinya ini hanya sarana saja, sarana jaga diri dari gangguan gaib maupun nyata. Itu hanya sebagai bonus. Tahan sajam, tahan air keras, tahan keprok, itu hanya bonus. Pada intinya itu untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Kurang lebihnya seperti itu. Walaupun sudah ada pemahar yang membuktikan bisa tahan cukur, tapi kita tidak menganjurkan untuk itu. Setiap ditanya pasti saya jawab tidak. Soalnya apa? Wadah seseorang itu beda-beda, wadah spiritual, dalam artian kita dilahirkan ke dunia ini sudah ada spiritual di dalam diri kita. Nah, dari itu kalau kita bisa mengolah dan lain sebagainya, itu akan semakin tebal atau semakin dalam. Nah, tapi kalau orang yang awam, normal dan lain sebagainya, itu kan standar-standar saja. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasannya untuk Angga Putra. Kalau belum jelas silahkan nanti bisa inbox atau WhatsApp. Monggo, untuk yang lain kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan. Diki Ari, Mas, itu ada masa aktifnya ya? Enggak, tidak ada. Energi aktif permanen seumur hidup. Energi alam aktif permanen seumur hidup. Energinya aktif permanen seumur hidup, bisa diwariskan ke anak cucu. Ada doa-doa tertentu Mas? Tidak ada. Tidak ada. Benda karomah tidak ada yang menggunakan ritual. Septian, Kang mau tanya, kalau lukisan Ratu Pantai Selatan apa benar itu ada mistisnya? Terima kasih. Sebenarnya itu gimana ya? Ibaratkan seperti inilah, pohon. Pohon besar. Nah, jadi di suatu daerah itu pohon besar itu dianggap sebagai kalau orang Jawa bilang danyangan ya. Nah, itu dipuja-puja terus, diberi sesajen, dibakar-bakar menyan. Dengan sendirinya yang awalnya hanya sebuah pohon, itu jadi setan jadi seneng nempatin tempat seperti itu. Jadi intinya dari pola pikir kita sendiri bagaimana kita menanggapi semua itu. Tapi jangan dilupakan, kita harus percaya bahwa bangsa setan jin itu ada. Nah, makanya jangan dipuja-puja. Kurang lebihnya seperti itu untuk Septian. Kalung itu apa Mas? Ya, ini liontin batu tidar. Batu tidar. Ya, ini batu tidar. Ini uli gadang, aktif bioenergi karomah ya. Dua-duanya ini aktif bioenergi karomah. Diki Ari, terima kasih, sama-sama saudaraku. Oke, sekarang kita mau menjelaskan tentang king karomah ya. King karomah ini energinya super, di atasnya bioenergi karomah ya. Di atasnya bioenergi karomah. Guna dan manfaatnya juga lebih banyak. Energinya beberapa kali lipat. Ya. Sebagai contoh seperti ini. Kalau uji tahan sajam, kita bergandengan tangan. Kalau bioenergi karomah, jadi ujung sana yang memegang benda dan ujung sana yang melakukan uji tes dengan tahan sajam, itu kalau untuk bioenergi karomah ini 7 orang untuk uji tes berantai. Tapi untuk keng karomah ini bisa 70 orang.
Jadi beda banget ya. Dan bagi yang sudah memahari King Karomah bisa menjadi terapis nggih. Untuk pengobatan statis, pengobatan tanpa sentuh, pengobatan tanpa sentuh. Sekali lagi pengobatan tanpa sentuh jarak 15 meter. Nih, untuk King Karomah ya. Dan tanpa harus membawa bendanya, jarak 1 km atau 1000 meter masih aktif untuk King Karomah. Septian, kalau untuk seni saja, ya itu tadi tergantung kitanya bagaimana menyikapi itu tadi nggih. Bagaimana kita menyikapi itu tadi. Jadi dari pola pikir kita sendiri sebenarnya nggih. Oh, kalau kita menganggap suatu lukisan atau suatu benda, wah ini mistis seperti ini, ya pasti terjadinya seperti itu. Kalau keyakinan kita mengatakan Allah itu tidak, ya, soal itu cuma gambar kok. Saya beli, saya gambar itu cuma untuk hiasan saja, ya sudah. Nanti hasilnya juga seperti itu. Oke. Nah, sebagai contoh yang sering saya contohkan, kita pergi ke dokter tanpa keyakinan pasti nggak akan sembuh untuk berobat. Tapi kalau dengan keyakinan pasti sembuh. Karena apa? Karena kita sudah meyakini dulu, Tapi ingat, itu hanya sarana semuanya, Semua tetap atas izin Allah. Dan kita tidak boleh, kita harus mengakui bahwa bangsa jin, bangsa setan itu ada. Di Al-Quran juga sudah dijelaskan, ada. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Wan Putra, selamat malam. Septiana, maaf Mas, bukan untuk ilmu kekebalan kan? Ya, dari awal sudah saya jelaskan. Ini bukan untuk kekebalan, bukan untuk pamer, bukan untuk kesombongan, bukan untuk jimat, bukan untuk dipuja-puja, hanya sarana. Semua atas izin Allah. Kita melakukan uji tes itu hanya untuk sedikit pembuktian. Sekarang kalau kita tidak membuktikan, sebagai contoh, Anda membeli sesuatu barang di dalam karung tanpa Anda melihatnya. Baju lah seumpama. Tahu-tahu burungan satu karung, karena murah Anda tergiur. Nggak tahunya setelah dibuka sampai rumah sobek semua, atau mungkin tidak sesuai dengan harapan Anda, ada cacatnya dan lain sebagainya, kan seperti itu. Nah, ini hanya sedikit pembuktian biar tidak dikatakan seperti membeli kucing di dalam karung, biar tidak ada dusta di antara kita, Nah, untuk Septiana kurang lebih seperti itu. Angga Pratama, maharnya pedes semua, Kang. Tergantung dari Anda bagaimana menyikapinya. Perlu diingat, mahar mutlak dijadikan sedekah bagi si pemahar itu sendiri. Energi juga permanen. Jadi Muharno, Mas, kalau ke Cubang tuh maharnya berapa? Monggo silahkan inbox atau WhatsApp. Nanti setelah live saya jawab. Untuk Dedi Muharno. Sandi Nizam Rafidan, berapa mahar batu tidar Mas bioenergi? Monggo silahkan inbox atau WhatsApp, nanti tak jawab setelah live. Untuk Sandi Aska Puper, selamat malam. Kita coba uji tes untuk King Karomah. Energinya super, maharnya juga super, ya. Sekali lagi, King Karomah ini yang sudah memahari, Anda bisa menjadi statis atau terapis untuk pengobatan statis. Pengobatan statis yaitu untuk pengobatan tanpa sentuh jarak 15 meter. Kalau penyakitnya ringan, insya Allah 1-2 kali pertemuan selesai, sembuh. Tapi kalau penyakit berat bisa sampai 5 kali pertemuan, Tapi perlu diingat, ini semua hanya sarana. Semua atas izin Allah,
Oke, kita coba uji tes dulu ya untuk King Karomah. Ya, pernah kok. Itu nih. Apa? Ini kakak ini kayak singer kirek ya. Nah. Oke, jadi seperti ini ya. Seperti ini ya. Iya, nganggo masker kan. Oke, nanti ini yang megang ada ya, yang tes saya. Saya nggak megang bendanya, ya, karena ini sudah saya aktifkan ya, jarak 1 kilo aktif ya, tanpa harus memegang saya insya Allah sudah aktif, ya. Oke, ini nanti bukan saya yang megang ya, bukan saya yang megang untuk bendanya. Nah, ini nanti bukan saya yang megang. Jadi seperti ini ya nanti. Jadi ini nanti biar di sini saja ya, bukan saya yang megang loh ya. Jadi biar seperti ini saja tangan. Nah, ya, biar orang nggak usah megang ya, seperti ini ya. Jadi jarak 1 kilo ya aktif. Karena kita kejauhan ya, nanti nggak bisa masuk kalau jarak 1 kilo ya. Kita pakai katana ya. Oke, pakai katana ya. Hanya sedikit pembuktian bahwasanya energinya aktif ya. Oke. Gitu nih. Beriku ya. Oke ya. Sekali lagi bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer ya, hanya sedikit pembuktian. Bismillahirrahmanirrahim ya, dari ujung ke ujung ya. Saya nggak pegang bendanya ya, yang pegang bendanya di belakang saya tanpa menyentuh saya. Ya, untuk King Karomah. Ya. Oke. Ya. Nah. Ya. Oke ya. Untuk King Karomah ini ya. Oke. Alhamdulillah aman. Mantul ya. Oke, untuk King Karomah seperti itu. Jarak 1 kilo itu masih aktif. Ya. Jarak 1 kilo masih aktif untuk King Karomah ya. King Karomah energinya super. Juga maharnya juga super. Ya. Nah, oke. Monggo silahkan kalau ada yang ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, mungkin malam ini cukup sekian. Kita sambung besok lagi. Karena waktunya biasa gantian dengan teman yang lain ya. Nah, monggo. Kalau ada, saya tunggu sebentar. Kalau ada yang mau ditanyakan. Mantul Mas Dedi Muharno. Maaf ya, ini kok saya belum bisa ya menambahkan ini. Padahal sering ada yang masuk mau minta gabung, tapi kok jawabannya seperti ini terus ya. Saya terima ya. Jika terus ya, teman tidak tambahkan, tidak ada jawaban dari tamu video secara langsung ya. Dedi Muharno. Dedi Muharno mantul Mas, jih mantul. Alhamdulillah semua atas izin Allah ya. Mahar berapa Dedi? Mas, apa setelah beli bisa saya coba sendiri? Monggo silahkan. Ya. Kita garansi ya, Bos. Kita garansi jika tidak terbukti mahar kembali. Ya. Kita garansi. Berapa mahar Sandi Nizam? Sandi Nizam Rafidan. Wes. Mau kita muncul kok. Wes. Untuk yang menanyakan mahar. Untuk yang menanyakan mahar, monggo silahkan inbox atau WhatsApp ya. Nanti setelah live ini saya jawab. Ya, saya jawab. Matius Upa, berapa maharnya Pak? Monggo silahkan inbox atau WhatsApp saudaraku. Ya. Umar apa untuk Mas Umar ya, saudaraku Umar. Sudah banyak sekali ya, bisa dicek di beranda saya ya. Testi dari pemahar saya. Ya. Itu setelah barang sampai langsung dites. Bahkan yang dari luar negeri pun banyak ya. Ada yang dari Belanda, ada yang dari Taiwan, Malaysia, Singapura dan lain-lain ya. Banyak sekali. Yang dari Indonesia sendiri juga banyak ya. Oke, kalau tidak ada monggo silahkan kalau ada lagi. Ya, silahkan. Oh ya, kita ingatkan sekali lagi ya, bahwasanya mohon berhati-hati ya. Untuk seduluran semuanya,
Karena apa? Sekarang banyak sekali yang mengatasnamakan Padepokan Pelayanan Hukum Terpadu Laskar Gendeng Nusantara, entah dari bendanya, entah dari video testinya ya. Kalau Anda masih ragu, silahkan ditanyakan untuk KTA-nya, kartu tanda anggota. Sebab setiap anggota daripada Laskar Gendeng Nusantara sudah memegang kartu tanda anggota. Kalau Anda masih ragu, boleh ditanyakan. Kalau yang sudah anggota pasti bisa menunjukkan kartu tanda anggotanya. Kurang lebihnya seperti itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi untuk seduluran semuanya. Kalau tidak ada, cukup dulu nggih. Untuk malam ini kita sinau bareng, saling WA saya. Oke, Matius Supa, nanti tak salin nggih. Oke. Ya. Oke, kalau tidak ada, ini biasa dan kan cuma bisa dites di tempat Mas dengan dalih bukan buat coba tapi keadaan terdesak. Kalau di Padepokan Pelayanan Hukum Terpadu Laskar Gendeng Nusantara, begitu barang sampai silahkan langsung dites. Tidak mengenal tempat dan waktu ya. Tidak mengenal tempat dan waktu. Mau diuji tes di kamar mandi, mau diuji tes sambil kencing, ibaratnya sambil BAB, monggo silahkan. Karena memang tidak ada kodamnya. Karena tidak ada kodamnya. Dan perlu diingat, kita bergaransi bos. Jika tidak terbukti mahar kembali. Jangan khawatir, Padepokan kita sudah resmi bos. Sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sudah resmi. Oke, kalau ada lagi monggo silahkan. Sebelum saya tutup waktunya ini gantian dengan teman-teman yang lain. Monggo silahkan. Kalau yang belum jelas nanti silahkan inbox atau WhatsApp silahkan inbox atau WhatsApp. Nanti insya Allah tak jawab Oke. Kalau tidak ada malam ini cukup dulu Umar, makasih Mas. Sama-sama. Sama-sama saudaraku. Mantul bos. Oke. Malam ini saya rasa cukup dulu. Kita sambung besok lagi untuk sinau barengnya ya. Karena saya sendiri juga masih merasa belum apa-apa Masih harus banyak belajar jenengan semua Jadi mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan Bukan bermaksud untuk menyinggung atau apapun itu jenisnya. Dalam artian di sini kita sama-sama belajar Oke, malam ini saya rasa cukup dulu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi tanpa batas. Salam seduluran selawase. Salam gendeng, genah dan mudeng mantul.